Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Eko Saputra dari kelas Teknik Elektronika 2C dengan NIM 200101027 akan mempresentasikan dari tugas teori mata kuliah perawatan dan perbaikan dosen pengampu Pak Vicky dengan judul Pemeliharaan dan Keandalan atau Maintenance and Reliability. Pengertian: reliability, kemampuan item untuk melakukan fungsi yang diperlukan di bawah kondisi yang nyata untuk dinyatakan sebagai probabilitas atau sebagai keberhasilan. Failure, pengakilan kemampuan item untuk melakukan fungsi yang diperlukan. Observed failure rate, untuk periode waktu tertentu dalam kehidupan item. Rasio jumlah total kegagalan dalam sampel dengan kumulatif waktu pada sampel itu. Tingkat kegagalan yang diamati dikaitkan dengan interval waktu tertentu dan yang dinyatakan atau penjumlahan interval dalam masa pakai item dalam kondisi yang dinyatakan. Observed mean time between failures, disingkat MTBF. Untuk periode waktu yang ditentukan dalam umur suatu item, nilai rata-rata dari panjang waktu antara kegagalan berturut-turut dihitung sebagai rasio waktu pengamatan kumulatif dengan waktu pengamatan kumulatif dengan jumlah kegagalan dalam kondisi yang dinyatakan. Observed mean time to failure, disingkat MTTF. Untuk periode waktu yang ditentukan dalam umur item, rasio waktu kumulatif untuk sampel dengan jumlah total kegagalan dalam sampel selama periode di bawah kondisi yang ditentukan. Definisi maintenance dan reliability. Maintenance adalah semua aktivitas yang berkaitan untuk mempertahankan peralatan sistem dalam kondisi layak bekerja. Reliability adalah peluang sebuah komponen mesin atau produk akan bekerja secara baik atau waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Tujuan maintenance dan reliability adalah untuk mempertahankan kemampuan sistem dan pengendalian biaya. Apa itu rekayasa keandalan? Keandalan. Pertama, meningkatkan komponen individual. 2. Manufaktur sering menderita biaya kegagalan yang tinggi dalam garansi. 3. Keandalan biasanya berkaitan dengan kegagalan dalam domain waktu. Perbedaan ini menandai perbedaan antara kontrol kualitas tradisional dan rekayasa keandalan. 4. Apakah kegagalan terjadi atau tidak dan waktu terjadi mereka jarang dapat diperkirakan secara akurat. Keandalan karena itu merupakan aspek ketidakpastian rekayasa. 5. Apakah suatu sistem akan berfungsi untuk periode tertentu adalah pertanyaan yang dapat dijawab sebagai probabilitas. 6. Pada akhirnya, rekayasa keandalan adalah manajemen rekayasa yang efektif, serta ada pemeliharaan. Pertama, memberikan redundansi. Kedua, menerapkan atau meningkatkan pemeliharaan pencegahan. Ketiga, meningkatkan kemampuan atau kecepatan perbaikan. Strategi maintenance dan reliability. Itu ada keterlibatan karyawan di mana A. Berbagi informasi, B. Pelatihan keahlian, C. Sistem penghargaan, D. Berbagi kekuatan. Ada juga prosedur pemeliharaan dan keandalan. A. Pembersihan dan pelumasan, B. Pengawasan dan penyelesaian, C. Perbaikan kecil, D. Pencatatan terkomputasi. Hasil dari kedua itu ya adalah A. Persediaan berkurang, B. Kualitas meningkat, C. Kapasitas meningkat, D. Reputasi kualitas, E. Perbaikan yang terus-menerus, F. Variabilitas menurun. Menghitung keandalan. 1. Tingkat kegagalan produk failure rate per FR. FL persen sama dengan jumlah kegagalan dibagi jumlah unit yang diuji dikali 100%. Tingkat kegagalan dalam periode waktu FR per N sama dengan jumlah kegagalan dibagi jumlah jam unit waktu operasi. Keempat, waktu rata-rata antara kegagalan mean time between failures per MTBF. MTBF sama dengan 1 per FR dikali N. Ini ada contoh kasus.
20. Sistem pengaturan suhu sistem yang dirancang untuk digunakan oleh para astronot di pesawat ruang angkasa NASA dioperasikan selama 1000 jam pada fasilitas pengujian NASA di Huntsville, Alabama. 2. Sistem mengalami kegagalan di sepanjang masa pengujian, serta sistem mengalami kegagalan setelah diuji selama 200 jam dan yang lain setelah 600 jam. Hitunglah tingkat persentase kegagalan dan waktu rata-rata antar kegagalan. Ini adalah jawaban kasusnya. Jawaban FR persen sama dengan 2 dibagi 20 dikali 100% sama dengan 10%. FR dikali N sama dengan jumlah kegagalan per waktu operasi. Waktu total sama dengan 1000 jam dikali 20 unit sama dengan 20.000 jam unit. Waktu non-operasi sama dengan 800 jam untuk kegagalan ke-1 ditambah 400 jam untuk kegagalan kedua sama dengan 1200 jam per unit. Waktu operasi sama dengan waktu total kurang waktu non-operasi. FR dalam kurung N atau FR dikali N sama dengan 2 per 2000 dikurang 1200 sama dengan 2 per 18.800 sama dengan 0,000106 kegagalan per jam unit. MTBF sama dengan 1 per FR dikali N sama dengan 1 dibagi 0,000106 sama dengan 9,434 jam. Jika perjalanan luar angkasa berlangsung selama 60 hari, tingkat kegagalan sama dengan kegagalan per jam unit dikali 24 jam per hari dikali 60 hari per perjalanan sama dengan 0,000106 dikali 24 dikali 60 sama dengan 0,152 kegagalan per perjalanan. Juga ada redundansi. 1. Adalah penggunaan komponen secara paralel untuk meningkatkan keandalan. 2. Rumusan redundansi sama dengan kemungkinan komponen pertama bekerja ditambah kemungkinan komponen kedua bekerja ditambah kemungkinan dibutuhkan komponen kedua. Metode ini membantu menentukan apa yang harus dilakukan, cara terbaik untuk mencapai tujuan, urutan terbaik untuk mencapai tujuan desain, dan penetapan staf untuk menyelesaikan tugas. Terakhir, itu adalah upaya awal yang besar untuk mempelajari dan memahami persyaratan dan pendekatan pelanggan yang akan memuaskan tujuan mereka. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada salah kata pada slide PPT yang saya buat atau pada penjelasan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih banyak butuh masukan dan banyak belajar dari rekan-rekan penonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Saya pamit mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.